Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Verlin Roja Hartoyo dengan NIM 222111321 ingin membahas tentang materi. Yang pertama ada pendekatan kajian fikih siasah, yang kedua ada perkembangan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah adalah salah satu metode analisis dalam ilmu fikih yang berfokus pada aspek-aspek politik dan pemerintahan dalam Islam. Pendekatan ini membahas bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan dan politik. Beberapa aspek penting dalam pendekatan kajian fikih siasah meliputi: yang pertama ada hukum dan keadilan. Analisis terhadap bagaimana hukum Islam dan prinsip keadilan dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan dan tindakan politik. Yang kedua, pemerintahan. Studi tentang jenis-jenis pemerintahan dalam Islam, seperti khalifah, dan bagaimana mereka dapat diimplementasikan dalam masyarakat modern. Yang ketiga, ada kewajiban warga negara. Menyelidiki kewajiban warga negara Muslim terhadap negara dan pemerintahan, termasuk kewajiban membayar zakat, mendukung keadilan, dan menjalankan pemerintah agama. Yang keempat, ada hubungan internasional. Mempelajari prinsip-prinsip dalam hubungan internasional dalam konteks Islam, seperti perdamaian, kerjasama, dan hukum perang. Yang kelima, ada etika politik. Memahami etika dan moralitas dalam politik Islam, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Pendekatan kajian fikih siasah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat Muslim dan pemimpinnya untuk mengambil keputusan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lanjut ke materi kedua, ada perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah telah mengalami beberapa tahap penting sepanjang sejarah Islam. Beberapa fase perkembangan tersebut mencerminkan perubahan politik, sosial, budaya, dan dunia Muslim. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama, zaman awal Islam. Pada zaman awal Islam, fikih siasah berkembang bersamaan dengan penyeberangan agama Islam. Fokus utamanya adalah pengembangan prinsip-prinsip pemerintah dalam sistem khalifah yang dipimpin oleh khalifah. Karya-karya Al-Ahkam Al-Sultaniyah oleh Al-Mardi menjadi penting dalam memahami struktur pemerintahan pada masa itu. Yang kedua, pengaruh kekhalifahan Abbasiyah. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah, terjadi pengembangan lebih lanjut dalam kajian fikih siasah. Para ulama seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menggabungkan elemen-elemen dari filsafat Yunani klasik dengan prinsip-prinsip Islam dalam memikirkan kata pemerintahan yang ideal. Yang ketiga, masa pembagian 4 mazhab. Perkembangan fikih siasah terus berlanjut semua pada masa pengembangan 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing mazhab mengembangkan pandangan mereka tentang hukum-hukum politik berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Yang keempat, zaman kolonialisme. Era kolonialisme membawa tantangan baru dalam kajian fikih siasah dengan berbagai negara Islam yang berada di bawah kendali kolonial Barat. Ulama-ulama seperti Jamal al-Din dan Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah mencoba mengadaptasi konsep-konsep politik Islam agar sesuai dengan perubahan zaman. Yang kelima, pasca kemerdekaan dan abad ke-20. Setelah banyak negara Islam meraih kemerdekaan, kajian fikih siasah berkembang dalam berbagai arah. Beberapa negara mencoba menerapkan hukum Islam secara lebih ketat, sementara yang lain memilih sistem pemerintahan sekuler. Pemikiran tentang demokrasi dan hak asasi manusia juga jadi perdebatan dalam konteks Islam.
Yang keenam, abad ke-21. Kajian fikih siasah terus berkembang di abad ke-21 dengan berbagai isu seperti terorisme, peran perempuan dalam politik, dan perubahan sosial yang mempengaruhi pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip Islam dalam politik. Perkembangan kajian fikih siasah adalah refleksi dan kompleksitas dan dinamika dunia Islam. Pandangan dan pendekatan Islam, kajian ini bisa bervariasi dari satu kelompok atau ulama ke kelompok atau ulama lainnya, mencerminkan keragaman dalam pemahaman politik Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.